Kami dari ini mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya beberapa ulama dan memang apa ya, dari banyak musibah di negeri ini, semoga menjadi iktibar bagi kita dan kita bisa mengambil banyak pelajaran darinya. Tapi pada Ustadz Wahid Amadi, Abdul Muskurun untuk menyampaikan materinya ataupun kajian pagi hari ini. Monggo Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para santri dan santriwati semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Mari kita lanjutkan. Ini baru 12, yang lain pada mana ini? Beberapa alhamdulillah sudah menulis wajib manzili dan bagus, sudah mulai beradaptasi untuk menulis dengan qiraah. Nah, ini saya kira sesuatu yang bagus. Insya Allah kalau dilatih nanti tidak akan lama ya. Kalau yang belum mencoba ya nanti harus dipaksa mencoba dengan tulisan qiraah itu. Nah, tulisan itu seperti yang berulang-ulang saya sampaikan, tulisan yang ringkas ya, lebih simple, memang dibuat untuk penulisan tangan yang lebih cepat, lebih praktis begitu. Nah, cuman agar tidak sembarangan kita menulis, karena aslinya kan memang hurufnya kita tahu lah ya, huruf Arab itu kan blungker-blungker begitu, kalau asal menulis nanti menjadi tidak bagus, sehingga termasuk menulis yang praktis pun ada kaidahnya, dibuat kaidah yang baku agar seragam penulisan itu. Bagaimana cara menyambung sin dengan nun misalnya ya. Ada yang dengan gigi itu biasa, berarti seperti nasi. Nah, tapi yang tanpa gigi itu lurus begitu. Dan kemudian nunnya juga begitu, tidak menggunakan titik ya, tetapi menggunakan sayap ke dalam, sayap keluar. Itu semua ada dalam kaidah secara qaf tidak pakai titik ya, tetapi memakai sayap keluar, qaf. Kecuali fa harus pakai titik. Shin tidak pakai titik. Shin itu pakai sayap keluar. Tidak boleh di titik 3. Nah, itu sudah aturan kayak gitu ya. Shin dengan dot sama, dot meskipun titik 1 pakai sayap keluar. Shin pakai sayap keluar. Meskipun titiknya 3. Dan begitu. Coba diperhatikan dengan cermat ya di dalam tulisan. Nanti saya akan buat coba mungkin dalam bentuk video yang lebih prosesnya ya, cara menuliskannya dari sebelah mana, atau bagaimana pergerakan penanya begitu. Nanti saya coba buatkan yang lebih bagus pakai video gitu.
video langsung aja ya. Kalau video pakai kertas itu sudah ada saya buat di link saya ya, link apa namanya YouTube Wahid Ahmadi channelnya itu. Nanti buka ada di sana tutorial menulis khat dari awal ya secara lebih detail. Tapi untuk kepentingan antum nanti tak bantu dengan tambahan yang lain. Tapi apapun bantuan secara teori dari saya dalam contoh-contoh ketika antum tidak menirukan sebenarnya juga tidak banyak manfaat ya. Makanya yang paling penting adalah antum menirukan, mencoba. Insya Allah ketika mencoba akan bagus hasilnya. Ini terus terang yang sudah bagus ini dari kemarin siapa yang Bu Sakaria udah lumayan bagus ini, pun masih ya sebuah langkah awal yang luar biasa karya ini. Apalagi yang sebelumnya tuh ada Pak Iskandar, ya istilahnya begini, kilasan ya, tampang kan tulisan Rik A terlepas dari detail-detailnya, ini kan sekilas itu kelihatan. Oh ini Nasfi, oh ini Rik A, oh ini Nasfi bagus, ini Nasfi belum terlalu bagus. Rik A juga begitu, wah ini sekilas oh Rik A, tapi ini Rik A yang belum terlalu detail bagus. Tapi Rik A-nya sudah kelihatan, gitu. Seperti Pak Iskandar ini, Rik A-nya jelas sudah sangat kelihatan, ya Rik A gitu. Saya kira dosen Al-Azhar pun ketika melihat ini Rik A ini, gitu ya. Tidak usah kita. Para profesor di Al-Azhar pun kalau melihat ini tulisan Rik A, bener ini, gitu. Nggak usah khawatir, ini standarnya sudah standar internasional gitu. Nah, apalagi kemarin siapa yang pertama nulis sebelum Pak Iskandar yang sudah mencoba menulis? Bu Rumi Ustadz. Bu Rumi, yang duluan Bu Rumi. Ya, Masya Allah itu sudah mendekati bagus itu ya. Tinggal dikit-dikit aja sentuhan-sentuhan apa hurufnya, menggoreskannya itu ya. Tapi kesan Rik A sudah sangat amat kuat. 100% sudah itu sebenarnya. Kesan Rik A itu sudah 100%. Orang pasti lihat, oh ini Rik A begitu. Ya ada detail-detail sedikit sekali yang dianggap kurang, tapi bahkan ini saya melihat ini sudah bagus sekali, Nanti saya kasih coretan dikit-dikit, insya Allah akan lebih sempurna. Bisa begitu ya, bisa. Nah yang lain, monggo. Bu Fitri belum kelihatan, Pak Neil mana itu ya? Ayo dicoba. Jangan ragu-ragu. Insya Allah. Yang lain-lain juga belum. Biasanya ramai kok ini ujuk-ujuk begitu fiil pada macet ini. Yang lain-lain tentu kita tunggu dari semuanya. Kemudian ini kemarin ada tamu nih, ada yang baru masuk. Ini ada Ustadzah Nurul Qur'ani. Dia ini dulu pernah menjadi musyrifah ya Al-Quran. Hafidhah ini beliau di Pondok Pesantren Abi Umi yang pernah belajar sama saya juga. Ini rupanya kemarin tertarik untuk ikut lagi ya. Di sini sudah bergabung, alhamdulillah. Kalau dia ini rumahnya di sono, di jauh di mana tuh? Tasik atau mana ini? Iya, Ustaz. Oh, Tasik, luar biasa.
Sekarang di mana sekarang? Sekarang di Tasik. Oh, di Tasik udah balik lagi. Ya, masih di Tasik, masih daring kuliahnya, Ustaz. Ah, di kuliah ya. Yang ngajar di rumah, ada pondok juga. Santrinya berapa di rumah? 300-an kayak, kalau nggak salah. Kurang lebih. Berapa? 300-an kurang lebih. 300-an. Luar biasa ini ya. Ini beliau punya santri 300-an di rumah. Baik ya, saya kira nanti biar menjadi pensemangat. Ini Ustadzah namanya Nurul Qur'ani ya, biasa dipanggil Ani. Biasalah orang Indonesia kayak begitu ya, ringkas-ringkas. Jadi pensemangat bagi yang lain nanti. Ustadz Suaranya hilang ya? Menulis, insya Allah begitu. Ini bagian dari bahasa Arab juga ya. Bukan juga ya, ya menjadi bagian dari bahasa Arab, karena itu tulisannya. Nah, agar kita lebih detail, tulisannya pun saya saya bimbing menulis dengan standar yang sahih, standar yang benar, sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Baik ya, jadi jangan merasa berat ya. Kemarin ada yang komentar, Ustadz udah mikir i'rabnya, mikir tulisannya. Gak apa-apa ya. Biar memang ilmu itu harus dipikir. Kalau nggak mikir nggak pinter. Baik, kita lanjutkan kajiannya. Saya langsung share materi. Terakhir sampai ke fa'il ya. Fa'il, meskipun wajib manzili belum menulis semua. Ini hutang loh, nanti kalau belum menulis wajib manzili berarti besok menulisnya 2 kali. Mana nih? Oh, ini juga. Halaman berapa terakhir? Oh, ini belum. Halaman berapa tuh terakhir tuh kemarin? 9, Ustaz. Halaman 9. Oh, 9. Nah, ini terakhir ya kemarin. Sebelum masuk Al-Qubi, ini wajib manzilinya ini yang belum ada nulis nih. Nulis pakai rika'ah. Ya sebenarnya pakai rika'ah itu memang dipaksa lah untuk bisa nulis rika'ah. Tapi kalau misalnya, waduh belum sempat belajar Ustaz, udah ya nggak apa-apa, sembarang. Penting kan kembalinya ke i'rab. Prinsipnya i'rab itu, meng-i'rab rika'ah itu kesempurnaannya. Insyaallah begitu. Baik, kita sudah mengenal fa'il kemarin terakhir ya. Al-fa'il saya kira sangat jelas sudah. Jadi prinsipnya dalam bahasa Arab, fi'il harus dibarengi dengan fa'il. Fi'il dibarengi dengan fa'il. Harus. Ketika tidak ada, misalnya kita menyebut kata zahaba misalnya, maka dia berarti zahaba huwa. Ada huwanya di situ. Ya.
Nah, kalau nggak kelihatan namanya domirnya mustatir, nggak kelihatan. Tapi ketika kita membuat kalimat agar dipahami, ya maka dimunculkan dimunculkan fa'ilnya, baik ya di sini sudah kita kaji kemarin ya. Fa'il baik mufrad atau musanna atau jamak, kita melihat dengan perubahannya. Ya, perubahannya kemarin sudah didiskusikan. Dalam fi'il itu hanya mengikuti muannas dan mudzakkar. Kalau mudzakkar itu seperti aslinya, jalasa, misalnya di sini, jalasa, yajlisu. Tapi begitu muannas, dhahikat, ada ta'un niswah ini ya. Ini juga tadhaku, ta'nya di depan. Ya, terutama fi'il madhi di sini harus disebutkan wata'u ta'un niswah. Dhahikat fi'il dhahika fi'il madhi mabni 'ala al-fathi. Sudah wata'u ta'un niswah. Ini contohnya di apa namanya? A'rif al-jumlah ini dia. Tadhaku at-tilmidhani fi ghurfatihima. Ya, tadhaku fi'lun mudhari'un marfu'un. Kalau marfu' ya, ujungnya litajarrudihi minal awamil al-lafdhiyah. Litajarrudihi minal awamil al-lafdhiyah. Ini yang belum mengerjakan nggak merasakan tuh. Ya, tulis litajarrudihi minal awamil al-lafdhiyah. Jadi setiap fi'il mudhari' sekali lagi begitu marfu' maka dia harus dibarengi dengan penjelasan litajarrudihi minal awamil al-lafdhiyah. Kalau fi'il madhi, fi'il mudhari' ujungnya tidak ada ya, tidak ada ta'nya. Ta'nya di sini. Ta' ini nanti ini perubahan apa namanya muannas, tetapi dalam i'rab tidak, karena di depan ya. At-tilmidhani fa'ilun wa 'alamat rafihi marfu'un wa 'alamat rafihi al-alif biasa. Liannahu isim musanna. Fi ghurfatihima fi harfu jar ghurfati majrurun bi fi wa huwa mudhaf, hima dhamirun muttasilun mabni. Kalau mau lengkap ya, dhamirun muttasilun mabni ala Assalamualaikum. Apaan Ustaz? Ini saya lagi ngajar daring. Bentar ya. Nah, nanti habis jam 7 nanti baru selesai. Nanti tak telepon. Syukuran. Ya, hima dhamir muttasil mabni ala apa nih? Ala sukun ya. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi wal jar wal majrur apa? Muta'alliqani bi tadhaku. Ya, sudah pada betul semua. Saqatat al-faqihah ini. Saqatat al-faqihatu min asy-syajarati al-murtafi'ah. Saqata fil madhi mabni 'ala al-fathi wa ta'u ta'un niswa. Belakangnya apa Ustaz? Kemarin cuma sampai di alal fathi aja Ustaz. Oh gitu. Ya, yang contoh. Jadi kita belakangnya nggak tahu Ustaz. Taknya maksudnya? Ya. Oke, ya udah. Berarti besok nggak boleh salah lagi ya. Jadi kalau ada ta di ujung fi'il madhi itu disebutkan ya, karena kan harus ada pertanyaan, loh kok muncul ta, ini ta apa? Kan nanti akan ada banyak huruf di sini gitu ya, ada banyak huruf. Kita harus mulai mendefinisikan taknya itu ta apa di situ. Nanti ada ta, ada ti, ada tum, ada tuma, ya macam-macam.
Nah, sekarang kalau sukun namanya ini apa namanya? Taknis. Tak taknis ya. Tak yang sakinah. Tak taknis. Oke, al-faqihatu fa'ilun marfu'un min asy-syajarati al-murtafi'ah, ini al-murtafi'ah naqtun li syajarah, itu. Wal jar wal majrur muta'alliqan bi saqatat. Jadi kalau fa'il mungkin maknanya identik dengan subjek, kalau maf'ul itu objek. Ya. Ada bihi di sini dengannya, dengan sesuatu. Maf'ul bihi. Tidak maf'ul tak ya, tapi maf'ul bih. Istilahnya begitu. Kalau definisinya al-maf'ul bihi wal ismul ladzi yadullu 'ala man waqa'a 'alaihi al-fi'lu al-fa'il. Wa yakunu mansuban da'iman. Maf'ul bihi adalah ism yang alladzi yadullu, yang menunjukkan alaman kepada seseorang, waqa'a 'alaihi fi'lu fa'il. Waqa'a 'alaihi fi'lul fa'il. Yang jatuh kepadanya fi'ilnya fa'il. Pusing kan urusan definisi kayak begini ya. Jadi isim yang menunjukkan kepada seseorang yang jatuh kepadanya fi'il fa'il, fi'ilnya fa'il maksudnya ya fi'il maksudnya begitu ya. Dengan kata lain menjadi objeknya fi'il fa'il, menjadi objeknya fi'il fa'il. Wa yakunu mansuban daiman, dan ini selalu mansub daiman, selalu mansub. Kemudian wa amilun nasbi fihi huwal fi'lul muta'addi ghairul fi'li al-lazimi. Wa amilun nasbi fihi, yang menjadi faktor nasab di dalamnya adalah fi'il muta'addi ghairul fi'lil lazim. Adalah fi'il muta'addi bukan fi'il lazim. Apa? Sebentar. Ustaz kemana?
Pak Nil, tadi i'rabnya gimana Pak Nil kalau ada? Oh ya. Ada apa nih diskusi? Mau dilanjutkan mau dulu? Belum sempat, Ustaz. Belum selesai pertanyaannya tadi. Oke, lanjutan dulu ya, nanti diskusinya. Jadi ada istilah fi'il muta'addi, ingat-ingat ini ya. Fi'il itu dibagi dari konteks ada maf'ul atau tidaknya, ada fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Jadi fi'il muta'addi adalah fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek. Ustaz, ada echo-nya tadi, Ustaz. Ada gemanya. Cek. Suaranya masih menggema, Ustaz. Terus kenapa? Gimana nih? Kenapa kok bisa menggema? Udah? Ya. Oke. Jadi fi'il itu ada dua, ada fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek. Yang kedua fi'il lazim. Fi'il lazim itu fi'il yang tidak membutuhkan objek. Itu definisinya begitu. Lah, apa yang kemarin sudah kita pelajari, fi'il-fi'il yang sudah kita kenal sebelum ini adalah fi'il-fi'il yang lazim. Seperti zahaba, ya, pergi, itu lazim, kan dia nggak butuh objek. Zahaba, dia pergi, sudah. Ada sakoto, jatuh, ya, barang jatuh, kan selesai, tidak perlu objek. Apalagi misalnya yang kemarin apa tuh yang sebelum ini, zahaba, ada sakoto, ada tadhaku, tertawa, ya sudah, dia hanya butuh subjek saja. Tara, terbang. Hazinat, apa hazinat? Sedih, ya, sedih. Dan lain-lain ini. Khoroja, keluar, itu adalah fi'il-fi'il yang lazim namanya, fi'il lazim, fi'il yang tidak membutuhkan objek, cukup subjek saja di situ. Sedangkan ada fi'il-fi'il yang membutuhkan objek yang disebut fi'il muta'addi. Nah, itu contohnya di sini, qara'a, membaca. Ya, pasti kalau kita dengar kata membaca apa? Ya, ada objek yang dibaca. Hafidho, menghafal apa? Menghafal ayat, menghafal hadis, menghafal nama, jadi ada objeknya. Akhadha, mengambil apa? Kataba, menulis, dia menulis apa? Amara, memerintahkan, ngapain, gitu kan? Fahima, memahami, ya, memahami apa? Alima, sama, memahami atau mengetahui. Syak, ada siapa, ya. Sami'a, mendengar apa? Doroba, memukul apa? Memukul siapa? Itu namanya, ini semua namanya fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi. Ingat ya, ada fi'il lazim, ada fi'il muta'addi. Fi'il lazim itu yang tidak membutuhkan objek, tidak membutuhkan maf'ul bih. Ya, ini tidak membutuhkan maf'ul bih. Sedangkan fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Al-muta'addi. Ini pakai ya. Kalau tidak pakai ya, bacanya? Ayo, siapa yang ingat? Kalau apa? Kalau tidak pakai alif lam, bacanya? Muta'addun. Muta'addiyun. Muta'addun. Oh, kotun. Huwa muta'addiyun. Nah, ayo ingat-ingat. Kalau tidak pakai alif lam, maka Muta'addiyun. muta'ad
Muta'adun. Nggak ada muta'adud. Adanya muta'ad. Oh, nasab. Sudah hampir bagus itu. Muta'adun, tapi salah. Bukan dun, tapi Din. din. Ayo diingat-ingat. Ini isim apa namanya? Nasab. Nisbah. Nah, bukan. Dan nisbah itu kan ujungnya pakai tasdid. Ini ya-nya ya tambahan. Oh. Namanya apa? Mangkus, Ustaz. Isim. Mangkus. Mangkus apa maksur? Mangkus ya. Jadi ingat-ingat itu bukan tadi ada yang bilang nisbah. Kalau nisbah itu pakai tasdid. Al-muta'addiyu kalau ada ya, itu nisbah namanya. Tapi kalau ini enggak, muta'addi itu sama dengan ad-da'i, al-murabbi, al-qadi, ya, isim-isim mangkus, isim yang huruf akhirnya adalah ya. Jika tidak pakai alif lam, maka jika tidak pakai alif lam atau jika nakirah, maka apa nih? Ya-nya ya-nya gimana? Hilang, ya-nya hilang menjadi muta'addin. Tadi sudah betul muta'addun, cuman nggak ada tun, yang ada din. Muta'addin. Ad-da'i menjadi da'in, al-murabbi menjadi murabbin, al-qadi menjadi qadin. Itu aja prinsipnya. Begitu alif lam hilang, maka dia ya-nya hilang, tetapi di kasrah. Fi'il al-fi'lul madhi. Kalau fi'lun apa? Madin. Al-fi'lu al-madhi. Madhi pakai sukun. Madhi persis seperti ini. Jenisnya sama dengan ini. Begitu fi'lun madin. Fi'lun madin. Oke ya. Ya sambil jalan saya ulang-ulang ini. Wa yaqa'ul maf'ulu bihi ba'dal fa'ili. Wa yaqa'u dan jatuh al-maf'ulu bihi maf'ul bihi ba'dal fa'ili setelah fa'il. Basa wa tawalla anja'ahul wa ma yudrika la'allahu yazakka. Banyak suara ini. Wa yaqa'u dan jatuh al-maf'ulu bihi ba'dal fa'ili setelah fa'il in kana zahiran apabila fa'ilnya adalah zahir. Ini juga nanti soal kaidah-kaidah ya, yang kalau dihafalkan malah pusing, nanti yang penting prakteknya. Wa ba'dal fi'li dan jatuh setelah fi'il sebelum fa'il in kana dhamiran muttasilan apabila fa'ilnya dhamir apabila maf'ul bihi itu berupa dhamir muttasil. Nah, ini maf'ul bihi ya. Jadi dia jatuh setelah fa'il apabila maf'ul bihi itu isim zahir, bukan dhamir maksudnya. Dan jatuh setelah fi'il apabila berupa dhamir gitulah. Wa yaqa'u qabla al-fi'li in kana dhamiran muttasilan ma'iyya, dan jatuh sebelum fi'il. Jadi maf'ul bihi jatuh sebelum fi'il apabila dhamiran muttasilan bi iya, apabila berupa dhamir yang gandeng dengan yang berupa iya, atau benar ya, yang gandeng dengan iya. Contohnya iyyaka, iyaya wa iyyaka wa iyyakum wa iyyakum, iyahu wa iyyakum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu contoh yang paling gampang. Ya, jadi tadi dulu saya lihat di sini ada contoh-contoh yang detail nggak? Kalau nggak ada nanti saya tak. Baik. Saya kira ini saya harus memberi contoh kepada antum
melalui Word ya, biar agak leluasa. Sebentar. Saya buka Word dulu ini proses. Oke. Kelihatan ini. Tutup ini. Bentar. Oke. Kemudian saya perbesar dulu. Fontnya Translation Arabic. Ya, sekira ini. Nah. Misalnya, jadi fa'il maf'ul bihi itu ada 3 tadi ya. Ada yang jatuh setelah fa'il. Misalnya qara'a Hasanun al-kitab. Tadi yang paling penting adalah antum harus pahami bahwa maf'ul bihi itu tadi adalah isim yang menjadi objek dari fi'il ya, fi'ilnya fa'il. Dan itu mansubun daiman, berarti al-kitaba. Mansubun daiman. Kalau Hasan membaca 2 buku, berarti Al-Kitabaini. Bani. Qara'a Hasanun al-Kitabaini. Nah, ini maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-ya'u li'annahu isim musanna. Kitabaini ya, bukan bani tapi baini. Kalau jamu mudzakkar salim nggak ada ya. Kalau benda umumnya kan kalau objek benda. Bukan sih ya, bukan begitu. Artinya kalau jamu mudzakkar salim nanti contohnya di yang lain. Yang penting mengikuti ya. Kalau sudah mansub, kita sudah paham saya kira ini teori dasar bahwa mansubnya isim musanna tandanya adalah ya al-ya'u. Ya. Niyabatan anil fathah kan begitu. Oke. Kalau isim jama' muannats salim mansubnya dengan Kasroh. kasroh. Niyabatan anil Fathah. Fathah. fathah.
Misalnya ya muslimah, muslimatin, ya. Tidak boleh muslimatan. Kalau jamak mudzakkar salim, maka mansubnya dengan Ya, Ya. Ustaz. Ya. Al-ya. ya betul, muslimina, bukan muslim. Kita bahas soal, kita kembali ke isim mufrad saja, bahwa maf'ul bihi itu ada tiga posisi. Posisi yang paling umum ini ketika fa'ilnya adalah isim zahir, hasanun. Oke. Tapi ketika fa'ilnya adalah bukan begitu ya. Ketika maf'ul bihinya adalah isim zahir, al-kitaba. Ini ditaruh di belakang setelah fa'il. Apabila kata atau maf'ul bihinya ini berupa domir, maka ditaruh di setelah fi'il. Qara'ahu hasanun. Nah, begitu ya. Qara'ahu hasanun. Jadi tidak boleh qara'a hasanun huwa. Nah, tapi qara'ahu hasanun harus ditaruh di tengah sebelum fa'il. Itu apabila dia berupa dhamir. Nah, contohnya ini sebenarnya bukan contoh yang apa namanya, bukan contoh yang baik ya, karena kita belum tahu ini ujung-ujung ngomong qara'ahu hasanun itu apa maksudnya ya. Tetapi maksudnya apabila nanti ada suatu kata yang mengharuskan maf'ul bihinya berupa dhamir, itu maka ditaruh di depan. Misalnya ini ya, misalnya antum belum sampai di sini tapi al-kitab alladzi qara'ahu hasanun, apa namanya, dha'i'un. Dha'i' itu hilang artinya ya. Jadi buku yang Hasan telah membacanya di sini nih, perhatikan, dha'i'un, hilang. Ya. Kitab, ini bukan koma ya, ini kalimat yang lain. Kitab yang Hasan telah membacanya, nah ini nah, hilang. Jadi di sini Hasan telah membacanya, tulisannya bukan alladzi qara'a hasanan huwa, misalnya begitu ya. Yang Hasan telah membacanya bukan qara'a hasanan huwa, tapi qara'ahu hasanun. Domirnya harus ditaruh setelah fi'il. Nah ini nanti terutama dalam jumlah yang ada alladzi, ini namanya isim mausul. Nanti sebentar lagi kita akan sampai ke sana. Ininya begitu. Kemudian yang ketiga, biasanya hapus ini. Yang ketiga, maf'ul bihi bisa jatuh sebelum fi'il. Ini khusus apabila maf'ul bihi-nya berupa dhamir yang ada iya. Nah ini simpel gitu ya. Misalnya iyyaka, ini paling gampang contoh, iyyaka na'budu. Ya. Wa iyyaka nasta'in, Ustaz. Wa iyyaka nasta'in, sama. Ya. Iyyaka na'bud. Kan ini adalah fi'il, kemudian fa'il, ya, fa'ilnya nahnu di sini kan, na'budu fa'ilnya nahnu, kita. Jadi iyyaka, makanya ini jangan pakai ini contohnya. Nah, pakai yang lebih gampang, ada fa'ilnya ya, yang fa'ilnya kelihatan. Iya, ini aja Tad. Iyahu ra'aitu. Oke. Iyahu
Qasoda, bentar ya. Iyahu qasoda Hasan. Ini pakai ini aja, pakai Hasan lagi. Atau iyyaka qasoda Hasan. Jadi kalau kata kalau kita mengatakan qasoda Hasanun anta gitu ya. Ini kan aslinya gini, qasoda Hasanun anta. Qasad itu menghendaki ya, bermaksud. Hasan bermaksud kepadamu atau memaksudkanmu, menghendakimu begitu ya. Qasada Hasan kamu. Maka kata kamu di sini tidak boleh seperti ini. Harus ditaruh di depan ya, dan dengan bantuan iya. Gitu intinya. Jadi kembali ke sini menjadi iyyaka qasada Hasanun. Gitu ya. Kalau di sini huwa berarti iyyahu qasada Hasanun. Kalau di sini antuma berarti iyyakuma qasada Hasanun. Ya. Gitu. Begitu prinsipnya, saya kira simpel saja bahwa maf'ul bihi itu bisa jatuh setelah fa'il apabila isim dhahir, kayak gini, simpel. Dia jatuh setelah fi'il apabila dhamir muttasil semacam ini, dan dia ada di sebelum fi'il, itu sebelum fi'il apabila berupa fi'il yang apa namanya, berupa dhamir ya, yang secara makna sebenarnya ini agak beda ya, agak beda dengan qasoda Hasanun anta. Maknanya beda dengan kalau ditaruh di depan di sini. Karena kalau di depan itu maksudnya kepadamulah Hasan itu bermaksud. Jadi memang sesuai dengan terjemah dalam bahasa Indonesia, tertulis dalam bahasa Arab memang didahulukan. Makanya sebenarnya kita nanti kembali ke ayat Al-Quran. Iyyaka na'budu. Ini sebenarnya bentuk tekanan dari kata na'buduka. Na'buduka. Na'buduka, kami menyembahmu. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan makna yang lebih dalam. Yang dalam ya. Atau hanya kepadamulah kami menyembah. Itu ya bedanya ya. Kalau na'buduka itu artinya hanya kami menyembahmu. Tetapi iya karena na'budu hanya kepadamulah kami menyembah. Itu gunanya iya. Jadi kata iya itu didahulukan yang fungsinya hanya kata iya itu tidak bisa dipakai untuk isim dhahir. Iya Muhammad itu nggak bisa, nggak boleh. Ya. Iya madrasah tidak boleh, harus berupa dhamir. Dan seterusnya. Saya kira itu ya penjelasannya. Ada di belakang, ada yang di depan.
Share screen, kembali ke ini. Baik ya, kita kembali ke buku. Nah, sekarang yang berikutnya, ini tambah satu penjelasan lagi. Nunul wiqayah. Ada satu lagi istilah, ya, namanya nun al-wiqayah. Hiya nunul lati tafsilu bainal fi'li wa ya'il mutakallimi litaqiyaha min al-kasri fahafadat al-fi'la ala harakatihi. Misal, talabani Ahmadu li ziyaratihi. Nah, kalau tadi ya, qara'ahu Hasanun, ya kebetulan kan domirnya hu. Tapi kalau domirnya saya, ini contohnya nih, talabani Ahmadu li ziyaratihi. Ahmad menginginkanku. Talaba itu kan ingin ya. Talaba itu ingin. Tolabani atau mencari menghendaki. Digandeng dengan ya, itu harus dikasih nun di tengah-tengahnya. Ahmad menghendakiku agar aku mengunjunginya. Ini maksudnya ya. Tolabani Ahmadu li ziyaratihi. Nah, ketika fiilnya itu kemudian maf'ul bihinya adalah saya. Kalau anta tolabaka, hu tolabahu. Nah, langsung aja, hum tolabahum. Antuma tolabakuma. Ya, tolabakuma. Kalau antum tolabakum. Tapi begitu ya, bukan tolabi, ya, bukan tolabi, tapi tolabani. Ada nun di sini. Ya, spesial aja kalau pakai ya mutakallim. Ya. Nah, ketika ya-nya mutakalim, ketika maf'ul bihi-nya berupa ya mutakalim, maka harus ada nun yang disebut nun al-wiqayah. Kenapa disebut nun al-wiqayah? Di sini disebutkan litaqiha minal kasri. Ya. Karena untuk melindunginya dari kasroh. Kalau tolabi itu beda lagi nanti maknanya. Karena kata tolabi itu ada kata tolabi itu ada, tapi beda maknanya. Fahafadat al-fi'la ala harakatihi, dan mempertahankan ya fi'il dengan harokatnya. Tolaba tidak berubah. Ya. Tolabahu, tolabakum, tolabaha kan tetap itu. Tolabakuma, tolabakum tidak berubah. Jangan sampai menjadi tolabi, tetap tolaba. Iya, aslinya begitu, tolabai gitu. Nah, tetapi kemudian kalau tolabai susah ditambah. Jadi nun di sini benar-benar hanya tambahan saja. Namanya nun wiqayah. Wiqayah artinya perlindungan. Nun untuk melindungi, jangan sampai jatuh ke harokat kasroh tolabi. Nah, ceritanya gitulah ceritanya. Ceritanya itu di sini kenapa ada nun? Karena harus ditambahkan untuk melindungi agar fi'il madhinya tidak menjadi kasroh. Oke, saya kira begitu. Kita ke contoh. Kalau tolabi, Oke. Gimana? kalau tolabi apa? Tadi ada Tolab itu isim. Tolab itu isim ya. Nanti namanya isim masdar. Kita belum sampai ke sana. Jadi tolabi itu kebetulan kalau tolabi itu tolab itu isi bukan fi'il ya dia. agar madu. Ahmad mengambilku. Akhodani aku. Akhzi itu ada artinya sendiri. Akhz itu isim. Makanya tidak boleh. Akhzi Ahmad tidak boleh, tapi akhodani Ahmad. Yang saya lagi apa misalnya dorobani, ya. Dorobani
Ahmadu. Ahmad memukul saya. Tidak boleh dorobi. Ya. Kalau dorobi kemudian nggak ada maknanya. Kalau yang ada dorbi itu ada maknanya. Tapi kalau dorobi tidak ada maknanya. Nah, itu nanti namanya isim masdar. Isim masdar. Itu ya sementara ya ininya apa penjelasannya begitu. Sudah oke? Tidak ada lagi? Jelas Bu ya? Ya, sebentar. Kalau sudah mulai agak pusing, minum kopi. Ya, insya Allah segar. Kalau ini Urai, Ustaz, ya, urai. ada yang menyampaikan, kalau diktatnya ada nggak yang bahasa Indonesia? Jadi ketika kita membaca ulang itu bisa paham. Apa tuh? Enggak, maksudnya ini kan diktatnya bahasa Arab. Jadi kalau kita membaca lagi, kadang ada kesulitan. Ya, kalau yang agak sulit-sulit dijelaskan pakai bahasa, terjemahkan di bawahnya. Oh, Bisa baca. Ya ini misalnya ini ya, ini kan sederhana. Nun wikoyah adalah nun yang memisahkan antara fiil dan ya mutakallim. Ini kan jelas nih. Allati tafsilu. Tafsilu itu ya menjelaskan. Ya, memisahkan antara fiil dengan ya mutakallim. Untuk apa? Litakhiha minal kasri, untuk menjaga. Litak itu melindungi ya. Menjaganya dari kasroh agar tidak dikasroh. Begitu. Terus kemudian fahafadat al-fi'la ala harokati, dan menjaga fi'il untuk tetap tetap pada harokahnya. Menjaga fi'il tetap pada harokahnya. Fa'ala, tolaba, tidak berubah menjadi tolabi. Ya, itu maksudnya. Ya saya kira kalau sudah dipahami dengan baik, ya mudah-mudahan tidak lupa ya. Tapi kalau lupa ditulis saja di sini artinya tadi. Ya. Nanti kasusnya juga pasti banyak lah ya di dalam tulisan bahasa Arab. Intinya begitu. Dan itu hanya pada ya mutakallim aja loh. Ada banyak domir macam-macam. Itu hanya khusus untuk domir ana yang mutakallim. Ya, selain ana tidak ada yang begitu. Ya lihat aja ya. Anta tolabaka, huwa tolabahu, hum tolabahum, ya? Hunna tolabahunna, semuanya utuh. Kecuali ya mutakallim saja, udah itu diingat-ingat lah. Yang mutakallim itu yang agak aneh. Yang bukan aneh ya, yang spesial harus pakai nun yang namanya nun al-wiqayah. Sudah dihafalkan. Nanti kalau kalian mengulang, ya lihat di YouTube ya. Kan sudah direkam di YouTube. Baik, sekarang wama yadi al-amsila wa yarabuha. Nah, ini sekarang contoh. Ini maf'ul bihi yang taruh di akhir. Kataba al-ustadu ad-darsa. Kataba fi'il madi. Mabni ala sahih. Al-ustadu fa'ilun marfu'un wa alamat rafi'i dan isim mufrad munsharif. Ad-darsa maf'ulun bihi. Suaranya hilang, Ustaz. Suaranya kemutan. Termute. Ustaz. Halo.
Suaranya termut Ustaz. Oke, sekarang udah bagus. Oke ya, udah dengar? Sudah, Ustaz. Baik, jadi ad-dars maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbi al-fathah al-zahirah. Antum tulis sendiri di annahu isim mufrad munsharif. Gitu doang lah biasa. Ya'muruni al-ustadu li muraja'ati darsi. Ya'muruni al-ustadu li muraja'ati darsi. Ustaz memerintahkanku, gitu ya. Li muraja'ati dars. Muraja'ati dars itu mengulangi pelajaran, untuk mengulangi pelajaran. Ya'muru mudhari marfu'un litajarrudihi min al-awamil al-lafdhiyah. Oke, udah. An-nunu nunul wiqayati. An-nun nunul wiqayati. Ya. Al-ya'u dhamirun muttasilun mabni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Dulu itu kan kita pernah membahas namanya khobar muqaddam. Lah sekarang ada istilah maf'ul bihi muqaddam, karena maf'ul bihi itu aslinya ada di belakang. Ya toh? Ada di belakang fa'il aslinya. Begitu dia ditaruh sebelum fa'il, maka namanya maf'ul bihi muqaddam. Ini penting ya, dicatat. Sekali lagi, maf'ul bihi itu aslinya di belakang setelah fa'il. Itu aslinya. Makanya begitu dia jatuh sebelum fa'il, disebut maf'ul bihi muqaddam. Gampang lah. Al-ya'u dhamirun muttasilun mabni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Al-ustadu fa'ilun marfu'un. Tapi tidak ada istilah fa'il muakhir ya, tidak perlulah. Nanti kayak mubtada muakhir enggak usah, fa'il gitu aja. Ya, fa'ilun marfu'un wa adhrafi ad-dhamma adh-dhahira li'annahu isim mufrad munsharif. Al-lam harfu jarrin muraja'ati majrurun bi li wa 'alamatu jarri al-kasra adh-dhahira wa mudhaf wa shibil jumlah muta'alliq bi ya'muru. Shibil jumlah muta'alliq bi ya'muru. Kemudian ini kan mudhaf nih, ad-darsi mudhaf ilaihi majrurun wa 'alamatu jarri al-kasra adh-dhahira li'annahu isim mufrad munsharif. Ini contoh yang menggunakan nun wiqayah. Ya. Dan fa'ilnya, maf'ul bihi-nya jatuh sebelum fa'il. Disebut maf'ulun bihi muqaddam. Oke, sekarang iyyaka yatlubu Muhammadun. Thalaba itu menghendaki atau mencari, bisa juga berarti mencari. Iyyaka yatlubu Muhammadun. Muhammad kamulah dikehendaki Muhammad. Iyyaka hanya kamu yatlubu Muhammadun. Jadi maknanya begitu memang kalau iyyaka itu. Dikehendaki oleh Muhammad. Nah, iyyaka dhamirun munfasilun mabni fi mahalli. Jadi ini disebutnya dhamir munfasil. Ya, munfasil tapi mansub. Fi mahalli nasbin. Dhamirun munfasilun mabni fi mahalli nasbin bihi muqaddam. Ya, sama dengan ini tadi. Maf'ulun bihi muqaddam. Ini juga maf'ulun bihi muqaddam. Al-ya. Ini iya. Khusus yang pakai iya saja begitu. Yatlubu fil mudhari' marfu'un li tajarrudi min al-awamil al-lafdhiyah. Ini sudah redaksi yang baku ya. Begitu marfu' fil mudhari' marfu' li tajarrudi min al-awamil al-lafdhiyah. Ditulis.
Muhammadun fa'ilun marfu'un wa antara fi ad-dhamma adh-dhahira li'annahu isim mufrad munsharif. Dah, gampang tentang maf'ulun bihi ya. Yang satu di akhir ad-darsa, yang kedua dhamir biasa jatuh setelah fi'il, kecuali ya sebenarnya tidak ada nunnya ya. Kalau selain yang ya tidak ada nunnya. Ya'muruka al-ustadu misalnya langsung. Berarti tanpa nun wiqayah. Ya'muruhu al-ustadu langsung. Ya'muruhum al-ustadu langsung. Ya'muru fi'il madhi misalnya dhamirun muttasilun mabni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddam. Ya, langsung begitu. Al-ustadu fa'ilun. Nah, ini sekarang mari kita baca. Katabat tilmidu ad-darsa. Kemudian yaktubul mudarrisu ayat al-Qur'ani. Ya, perhatikan di sini contoh-contohnya. Katabat tilmidu ad-darsa. Yaktubul mudarrisu ayat al-Qur'ani. Mudarris menulis ayat Al-Qur'an. Syarhal ustadu ulum al-hadisi. Syarha mensyarah atau menjelaskan. Al-ustad menjelaskan ilmu hadis. Ulum al-hadisi. Yashrahul ustadu darsal jughrafiyah amam al-fasli. Ini udah panjang nih kalimatnya ya. Ustaz mensyarah atau menjelaskan dars al-jughrafiyah, apa makna jughrafiyah? Geografi. Geografi itu jughrafiyah. Bil lughatil arabiyyah. Al-ustadu yashrahul ustadu darsal jughrafiyah amam al-fasli, di depan kelas. Qara'at Fatimatu kitaban nafi'an. Qara'at Fatimatu kitaban nafi'an. Fatimah membaca buku yang bermanfaat. Taqra'u Nabilatu kitabaini nafi'aini fid da'wati. Nabilah membaca dua buku yang bermanfaat tentang dakwah ya, atau di dalam masalah dakwah. Iyaya talabal ustadu lil mujahadati fi dirasati. Iyaya talabal ustadu lil mujahadati fi dirasati. Ustaz kepadakulah Ustaz meminta untuk mengulang untuk sungguh-sungguh mujahadah di dalam belajar. Padakulah Ustaz meminta untuk bersungguh-sungguh di dalam belajar. Dirasah. Iyyaka yatlubul ustadu lil indibatu fi ta'allumi. Kepadamulah Ustaz meminta untuk disiplin, indibat. Al-indibat, ya, disiplin fi ta'allumi, di dalam belajar. Ya. Harus disiplin. Kalau nggak disiplin kepundal-pundal nanti ya. Akhirnya kehilangan jejak. Amaroni Abu Hasanin di salatil asri. Abu Hasan, namanya Abu Hasanin, memerintahkanku untuk sholat asar. Amaroni Abu Hasanin di salatil asri. Ya'muruni abi di dhihabi ila Jakarta. Ya. Ya'muruni abi. Ayahku memerintahkanku untuk pergi ke Jakarta. Ya'muruni abi. Nasohat al-usadatu talibatiha binasihatin qayyimatin. Nasohat, memberikan nasihat ya. Karena mu'annas, nasohat al-ustadatu talibatiha. Talibati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasrah niyabatan al-fathah.
wa huwa mudhaf, ya. Ha mudhafun ilaihi. Nah, binasihatin qayyimah al-jar wal majrur muta'alliqan bi binasahat. Binasahat. Tansahu al-mudiratu al-ustadati lil-indibat. Ya, mudirah, direktur ya, direksi, memerintahkan, menasihatkan kepada para ustadz, para ustadzah untuk disiplin. Ja'alallahu al-insana khalifatan fil ardi. Allah menjadikan manusia. Allah spesial memiliki lebih dari fiilnya nggak banyak. Ya, contohnya ja'ala. Jadi Allah menjadikan manusia khalifah. Allah menjadikan manusia khalifah di muka bumi. Al-insan adalah maf'ul bihi awal, maf'ul bihi 1. Sama aja. Maf'ul bihi awal. Khalifatan maf'ulun bihi sanid. Al-ustadu yaj'alu Ahmada ra'isan lil fasli. Ini contoh yang lain. Ustaz. Ya. Gimana? Itu hanya Al-ustad ja'ala aja, Ustaz. Ada dhanna, ini bawahnya nih. Oh iya ya, Ustaz. Yaj'alu al-ustadu, nah ini yaj'alunya di depan ini mestinya. Yaj'alu al-ustadu Ahmada ra'isan lil fasli. Jadi ustad menjadikan Ahmad ketua kelas, ketua untuk kelas. Ahmada ra'isan. Ini yang lain ada dhannat. Dhanna itu menyangka atau menduga, ya. Dhannat syarifatu ummaha dahibatan ila-suq. Syarifah menduga ibunya pergi ke pasar. Syarifah menduga ibunya pergi ke pasar. Dhannat syarifatu ummaha dahibatan ila-suq. Yadhunnu tullabu tulab menduga ustadz ghaib pada hari ini. Ini dhanna termasuk fi'il yang muta'addi banget gitu ya. Karena dia bukan hanya butuh maf'ul bihi 1 tetapi butuh maf'ul bihi 2. Ada ja'ala, ada dhanna. Yang lain apa ya? Kurang lebih maknanya seputar itu, menjadikan sama menduga. Nggak terlalu banyak, fiilnya nggak terlalu banyak. Ada hasiba. Hasiba itu maknanya sama dengan dhanna. Sekarang ini wajib manzilinya agak banyak loh ini. Ini ada wajib manzili, apa nih contohnya? Iqra wa ghayyir al-af'al al-madiyata ila al-mudhari'ah. Bacalah dan rubahlah. Oh, ini membaca aja ya. Bacalah dan rubahlah fi'il madhi ke mudhari'. Sekarang baca, coba. Talabanil ustadu lil ijtihad fi dirasah. Antum baca tetapi dengan mengubah fi'il madhinya menjadi mudhari'. Oke? Coba. Tolabani Tolaba menjadi fi'il mudhari' menjadi Yatlibu. yatlubuni al-ustadu lil ijtihadi fi dirasati. Ayo dibaca. Yatlubu.
yatlubuni al-ustadu lil ijtihadi fi dirasati. Nasahani abi lis-sabri fi ta'allumi. Nasiha yansahu. Yansoni Abi Sohani Fita ini api lisobri fita alim. Apa? Nasoha ini fa'ilnya adalah fa'ala yaf'alu menjadi Sohani yansohuni Ya. abi lisobri fi ta'allum yansohu fa'ala yaf'alu fa'ala yaf'alu. Sekarang amarona ar-rasulu li tilawatil qur'ani. Amaro ini azannya adalah fa'ala yaf'alu. Ya'muruna Ya'muruna rasulu li tilawatil Qur'an. Tilawatil Qur'ani. Ya'muruni ar-rasulu li tilawatil Qur'an. Maka akhuka bi ziyaratihi. Hal talabaka akhuka bi ziyaratihi. Talaba wazannya adalah fa'ala yaf'ulu. Hal yatlubuka akhuka bi ziyaratihi. Apakah saudaramu mintamu untuk mengunjunginya? Nah, begitu. Apakah saudaramu memintamu untuk menziarahinya atau mengunjunginya? Iya ya amaro abi li hubbil ilmi. Iya ya amaro. Ya'muru abi Li hubbil ilmi. Iya ya ya'muru abi. Iya ya ya'muru abi li hubbil ilmi. Iyyaka qasada hasanun bi kalami. Iya ba yaksudu hasani. Matihil to. Ya ka yaksudu Hasanun. nun Bikalami. tawil. Itu apa artinya? Dengan mengucapkannya. Sedikit ucapannya sedikit. Coba arti totalnya apa itu? Kepadamu Hasan bermaksud mengucapkan kepadamu dengan berkata sedikit. Gitu ya. Kepadamulah Hasan bermaksud dengan Bicara sedikit. ucapannya yang panjang itu gitu. Panjang. Di kalami tawil dengan ucapannya yang panjang itu, Kepadamulah, jadi si Hasan ngomong panjang, ini yang di depan saya tidak tahu dia. Saya mengatakan kepadamulah Hasan bermaksud dengan omongannya yang panjang itu gitu. Iyyaka yaqsudu Hasanun bi kalamihi at-tawili. Yaha talabu aliyun Yatlubu. Iya halat yatlubu. Aliyun Lil khuduri fi baiti. Ini apa artinya ini? Kepadanya Ali mencari untuk hadir Hudur di rumahku. Hudur alasan. Jadi kepadamulah Ali mencari meminta. Kamulah yang dicari oleh Ali untuk datang ke rumahku gitu maksudnya. Hadir. Ya. Iya. Yahu yatlubu atau yahu talaba ya. Kamulah yang dicari oleh Ali untuk datang ke rumahku. Dia, Pak, kayaknya. Iya, dia ya. Iya, dia Afan ya. Dialah yang dicari oleh Hasan untuk datang ke rumahku. Iya, yatlubu Ali.
Ya, dialah yang cari Ali untuk datang ke rumahku. Dianya ini akhwat iya. A'ta al-abu waladahu an-nuquda mi'ata alfi Ya'ti. atau yukti. Nah, ini fiilnya agak susah ini belum sampai ke situ. Udah, tinggalkan dulu. Ja'alani al-ustadu imaman li salati dhuhri. Yaj'alni. Yaj'alu Yaj'alunil ustadu imaman. Oke. Sekarang ini wajib manzilinya nih. Antum harus tulis. Nasaba mushtarikul muqayyami Yasi. al-kalimata. Yes. Ya. Yasi. Yes. Anak bina kelas, yes. Lanjut, Ustaz. Kira itu pelajarannya. Nah, ini terakhir adalah wajib manzili seperti biasa. Sebelum nanti kita bicara khobarul jumlah al-fi'liyah. Ini makin seru, makanya ini diperhatikan dengan baik. Jangan sampai hilang-hilang apa yang sudah berlalu ya. Karena ini gandeng semua. Nasaba mushtariku al-mukhayyami al-khaymata. Peserta mukhayyam menancapkan khaymah. Khaymah itu tenda ya. Tenda khaymah. Peserta mukhayyam menancapkan khaymah, menancapkan tenda. Nasabal mushtariku al-mukhayyami al-khaymah. Iyyaka qasada hasanun bi kalamihi tawil. Kepadamu lah Maksud. Betul. Engkau lah yang dimaksud oleh Hasan. Ya, kalau makna bebasnya begitu. Saya kan memaknai tak urut ke gitu ya. Padahal kamu secara bebas memberikan maknanya lebih gampang. Kamulah yang dimaksud oleh Hasan dengan omongannya yang panjang itu. Ya. Kamulah yang dimaksud oleh Hasan dengan omongannya yang panjang itu. Iyyaka qasada hasanun bi kalamihi tawili. Oke. Kemudian a'tani al-ustadu al-fursata lil muraja'ati. A'tani. A'ta fi'il madhi. Ini sebenarnya fi'il namanya fi'il mu'tal ya. Nanti mabni ala a'ta ya mabni ala harfu illah namanya. Ya, jadi di sini ketika antum bilang mabni nanti a'ta fi'il madhi mabni ala harfi illah namanya. Huruf illah. A'ta. Huruf illah. Ya. Kemudian nun, ada nunnya, sudah kita bahas. Kemudian ada al-ya di sini, ada al-ustad, ada al-fursah. Fursah itu artinya kesempatan. Ustad telah memberikanku kesempatan untuk muraja'ah, lil muraja'ati. Kelas pas jam 7. Pas jam 7. Baik, Mufilah semua, juga akhwat, para santriwan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang ya ini mulai bervariasi ya. Setelah kita panjang lebar bicara soal mubtada khobar macam-macam, sekarang kita memasuki fi'il. Kalau fi'il maka jodohnya selalu fa'il dan maf'ul bihi. Jadi ini harus dikunyah-kunyah sampai matang ya. Fi'il, fa'il, maf'ul bihi itu adalah tema dasar dari jumlah fi'liyah yang lengkap. Ya. Nanti kita akan setelah ini belajar memadukan antara fi'il, antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah menjadi satu. Ya. Nah, sebelum ini harus dipahami dengan baik. Nah, salah satu cara memahami adalah dengan menulis wajib manzili biar antum merasakan itu.
menulis li tajarrudihi minal awamil Allah dia ora ditulis, antum tidak akan melekat di sini. Ya. Makanya ketika fi'il mudhari ini kebetulan ganti semua lagi. Ya. Kalau mati nggak ada ya. Yang belum menulis wajib sebelumnya nanti ditambahkan. Rapel. Ayo, rapel. Yang sudah bagus, rikaahnya apa? Pokoknya tulisan agak jelek-jelek dikit, saya paham maksudnya lah, gitu ya. Ini nanti sambil dibenahi dikit-dikit. Karena kalau sudah dicampur, ini namanya bukan berarti naskhi campur rik'i atau rik'ah. Ya. Kalau dicampur, bukan jadinya ini tulisan bagus, campuran antara naskhi dengan rik'ah, bukan. Kalau dicampur itu artinya la naskhi wala rik'ah. Paham bedanya? Jangan, wah keren ini campuran naskhi, bukan campuran naskhi dengan rik'ah, tapi la naskhi wala rik'ah itu jadi tidak bagus. Ya, jangan campur-campur. Tapi sebagai latihan, saya kira antum jangan terlalu pusing. Waduh, ini sinnya gimana? Sinnya nih, nggak usah. Ya bolehlah campur, nggak masalah. Saya masih paham dengan tulisan antum yang tidak jelas itu ya. Tetapi yang sudah bagus sih bagus banget, yang sudah rik'ahnya memang sudah kuat itu jelas sekali. Ya. Bagus. Syukuran, saya kira itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa penjelasan dari Ustaz Wahid Ahmadi. Harapannya bisa kita kerjakan dan bisa kita pahami bersama. Kita sudahkan afwan minkum. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Oke, syukran jazakallahu khair Ustaz. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan di WhatsApp aja nggih, teman-teman, Bapak-bapak, Ibu. Iyalah, harus dipakai WhatsApp. 24 sehari, 7 hari sepekan. Ayo bayangkan. Kalau nggak dimanfaatkan ya salahnya sendiri nggak dimanfaatkan. Ya, walaupun mungkin kalau jawab saya agak terlambat atau karena kesibukan dan sebagainya. Tapi yang penting antum tanya, nanti pasti akan saya jawab. Minat. Kalau masih bingung. Ya Allah. Ya.